for the immense work that was undertaken by all of you to mitigate the impact of the pandemic. I'm optimistic that under your leadership that this success will continue, and of course with the support that you've always given us. But this is testimony of work with passion, of work with commitment of the President, but of the whole team around the Federation. FIFA akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap meningkatnya skandal dan praktik kotor dalam tubuh Asian Football Federation (AFF). Dalam konferensi pers luar biasa yang digelar di markas FIFA, Zurich, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pembubaran struktur lama AFF dan pergantian nama organisasi tersebut menjadi Asian Fair Play Football Federation (AFPF). Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menunjuk tokoh independen dari Asia Tenggara, yakni Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk memimpin asosiasi baru tersebut. Langkah ini merupakan buntut dari rangkaian dugaan kecurangan dan manipulasi pertandingan di turnamen AFF U23 2025 yang membuat timnas Indonesia gagal juara usai dikalahkan Vietnam dengan kontroversi besar soal gol offside, pelanggaran keras yang tak diganjar kartu dan keputusan wasit yang dinilai berat sebelah. Skandal yang mengguncang dunia sepak bola ASEAN. Turnamen AFF U23 2025 yang seharusnya menjadi ajang prestisius antar negara-negara ASEAN justru berubah menjadi simbol kekecewaan dan kecurangan. Kemenangan Vietnam atas Indonesia di final dengan skor 1-0 lewat gol kontroversial Nguyen Van Tien menjadi puncak gunung es dari berbagai praktik mencurigakan dalam AFF. Dalam pertandingan tersebut, cuplikan video menunjukkan jelas adanya pelanggaran menggunakan siku oleh pemain Vietnam kepada Kadek Putra yang justru diabaikan oleh wasit asal Laos. VAR yang seharusnya membantu keadilan malah justru tidak tersedia pada momen krusial. Lebih dari itu, laporan investigasi internal yang dilakukan oleh tim independen FIFA menemukan bahwa ada indikasi kuat pengaturan pertandingan, tekanan dari bandar judi Asia yang berinvestasi di pertandingan AFF, serta keterlibatan sejumlah pengurus AFF dalam memperlancar manipulasi hasil pertandingan. Beberapa poin temuan dari laporan itu antara lain, beberapa wasit AFF ditemukan menerima hadiah berupa uang tunai dalam jumlah besar menjelang laga-laga penting. Indikasi bahwa pengurus federasi AFF terlibat aktif dalam pemilihan wasit yang berpihak. Campur tangan bandar judi online dari luar Asia Tenggara yang berinvestasi di pertandingan AFF. Data statistik manipulatif di platform resmi AFF untuk membingungkan publik. Presiden FIFA langsung mengecam kondisi ini sebagai aib besar bagi sepak bola ASEAN. Gianni Infantino, AFF harus dihentikan. Dalam pidato yang berdurasi 40 menit di hadapan jurnalis internasional, Gianni Infantino menyatakan bahwa ASEAN tidak bisa terus melanjutkan sepak bola di bawah naungan organisasi yang dipenuhi kepentingan gelap. AFF bukan lagi lembaga olahraga, ia telah menjadi simbol dari permainan kotor, kompromi dan kekuasaan yang melukai semangat sportivitas. FIFA tidak akan membiarkan ini terus berlangsung. Presiden FIFA Gianni Infantino. Infantino menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir lebih dari 11 kasus dugaan pengaturan skor di turnamen AFF telah diangkat oleh media dan whistleblower, namun tidak pernah ditindak. Itu menunjukkan sistemnya sendiri telah mati, katanya lantang. Nama baru, Asian Fair Play Football Federation, AFPF. Sebagai langkah reformasi total, Infantino memperkenalkan federasi baru dengan nama Asian Fair Play Football Federation, AFPF. Nama ini dipilih untuk menekankan kembali semangat fair play, integritas, dan transparansi. Federasi baru ini akan menghapus struktur pengurus AFF lama, melibatkan auditor independen untuk semua aspek keuangan dan teknis, mewajibkan penggunaan VAR penuh dan terbuka untuk semua pertandingan, menetapkan kode etik wasit ASEAN dengan standar FIFA, memutus kerjasama dengan sponsor yang terafiliasi dengan bandar judi online. Erick Thohir dipilih sebagai presiden AFPF pertama. Salah satu keputusan paling mengejutkan sekaligus menggembirakan datang ketika FIFA mengumumkan nama Erick Thohir sebagai presiden AFPF pertama. Sosok ini dipilih karena dinilai sebagai figur independen yang telah menunjukkan ketegasan melawan mafia bola dan bersih dari kepentingan transaksional. Erick Thohir adalah pilihan tepat. Ia bukan hanya ketua umum PSSI, tapi juga tokoh yang telah berani menyuarakan keberatan atas skandal di final AFF U23 2025. Ia punya nyali, integritas, dan komitmen reformasi, ungkap Gianni Infantino.
Dalam sambutannya, Erick Thohir menyatakan jabatan ini bukan kehormatan, melainkan amanah untuk membereskan warisan busuk di sepak bola ASEAN. Saya tidak akan kompromi dengan kecurangan. Ini saatnya kita bangun ASEAN baru dengan kompetisi yang adil dan tanpa tipu daya. Erick Thohir, Presiden AFPF. Reaksi internasional, Indonesia dipuji, Vietnam tertekan. Langkah FIFA mengganti struktur AFF mendapat sambutan luas dari banyak negara anggota ASEAN, terutama Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang selama ini menjadi korban keputusan-keputusan aneh dalam laga AFF. Presiden Jokowi memberi apresiasi tinggi terhadap Erick Thohir dan menyebut langkah FIFA sebagai permulaan baru bagi keadilan sepak bola ASEAN. Namun di sisi lain, Vietnam justru berada dalam tekanan. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF dituding menjadi pusat dari kekuatan gelap yang telah lama menguasai AFF. Muncul seruan investigasi menyeluruh terhadap seluruh keputusan wasit yang menguntungkan Vietnam dalam 5 tahun terakhir. Kepala mafia AFF ditangkap Interpol. Kabar mencengangkan lainnya adalah dibukanya jalur hukum terhadap salah satu mantan pengurus AFF berinisial TM yang diyakini sebagai dalang utama dari pengaturan pertandingan di level U23 dan senior. TM yang berasal dari salah satu negara Indochina dilaporkan telah ditahan oleh Interpol saat hendak kabur ke Makau. Menurut dokumen FIFA, TM adalah jembatan antara Bandar Judi Asia Timur dan petinggi AFF. Ia disebut mengatur penempatan wasit dan bahkan mempengaruhi jadwal pertandingan agar menguntungkan pihak tertentu. Rekomendasi FIFA, adakah yang akan dihukum? FIFA melalui badan etiknya mengajukan 7 rekomendasi sanksi, termasuk larangan seumur hidup terhadap 11 orang wasit yang terlibat, diskualifikasi Vietnam dari turnamen AFPF berikutnya jika tidak kooperatif dalam investigasi, revisi hasil pertandingan final AFF U23 2025 menjadi under protest hingga penyelidikan tuntas, penggantian seluruh pengurus AFF lama, audit aset dan kekayaan pribadi pejabat AFF, penerapan sistem VAR permanen dan transparan, pengawasan FIFA langsung atas turnamen AFPF selama 5 tahun. Masa depan AFPF di bawah Erick Thohir. Dengan Erick Thohir memimpin AFPF, banyak pihak berharap ASEAN bisa bangkit dan menjadi contoh untuk federasi kawasan lain. Dalam pernyataan pertamanya sebagai Presiden AFPF, Erick Thohir menyatakan target utama adalah memulihkan kepercayaan publik, menjamin seluruh kompetisi bebas dari intervensi, mengembangkan wasit dan pelatih dengan standar internasional, memberikan ruang yang adil bagi negara kecil di ASEAN untuk bersaing. Erick juga menyebut bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah turnamen AFPF pertama yang akan dilaksanakan awal 2026 dengan format baru yang transparan dan terbuka. Kesimpulan, AFF telah mati, era baru sudah dimulai. Skandal besar dalam AFF memang memalukan, namun keputusan FIFA membubarkan organisasi tersebut adalah momen penting yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola ASEAN. Dengan bergantinya nama menjadi ASEAN Fair Play Football Federation dan ditunjuknya Erick Thohir sebagai presiden, harapan pun tumbuh bahwa masa depan sepak bola ASEAN akan lebih bersih, adil dan berintegritas. Kini seluruh mata tertuju pada Erick Thohir. Mampukah ia menyapu bersih warisan kotor masa lalu dan membangun federasi baru yang jujur? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal pasti, mafia bola tak akan bisa bersembunyi lagi.